Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit bab 4343 sampai bab 4346. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Cakar tajam itu langsung menembus tubuh Di Chongjing yang tak berdaya. Mata Di Chongjing terbelalak, penuh ketidakpercayaan, dan seketika tak bernyawa. Segera setelah itu, sang kakak senior membuka mulutnya dan menghisap. Dari tubuh Di Chongjing, sejumlah besar ki kematian terhisap ke perutnya. Melihat pemandangan ini, ekspresi Patriark Jiang sangat rumit, sesama rekan murid, tetapi pada akhirnya, mereka berakhir dalam situasi ini. Nak, pergilah ke neraka. Pergilah ke neraka. Kakak senior tertua itu mendesis, dan aura kematian yang keluar dari tubuhnya membungkus Chen Ping seperti bola. Aura kematian tidak menyebar, tetapi membungkus Chen Ping seperti bola hitam. Semua orang tidak dapat melihat Chen Ping di dalam, apa yang terjadi padanya sekarang. Meskipun mereka sangat khawatir, tidak ada seorang pun yang berani mendekat untuk membantu. Jasad kakak tertua itu membusuk sejauh mata memandang, dan pada akhirnya yang tersisa hanyalah kerangka penuh tulang. Kelihatannya seperti kerangka besar, menyeramkan sekali. Dia mengeluarkan seluruh ki kematian dalam tubuhnya. Dia ingin Chen Ping mati. Asalkan Chen Ping mati, yang lain akan baik-baik saja. Hanya saja, ki kematian yang melilit Chen Ping semakin lama semakin redup, dan akhirnya sosok Chen Ping muncul. Seluruh kulitnya memancarkan cahaya, di mana tidak ada sedikit pun tanda pembusukan. Barang bagus, barang yang sangat bagus. Chen Ping tersenyum tipis. Kakak senior itu mendesis. Suaranya dipenuhi rasa tidak percaya. Karena kamu tidak memiliki ki kematian lagi, maka jangan salahkan aku. Chen Ping selesai berbicara dan menghantamkan tinjunya. Bayangan tinju meletus dengan kekuatan dahsyat dan langsung menghantam tubuh kakak senior itu. Hanya suara tulang retak yang terdengar, dan kemudian kerangka kakak senior tertua itu tiba-tiba terbelah berkeping-keping. Tulang-tulang patah yang memenuhi langit berhamburan ke segala arah, mengikuti kerangka sekte tulang darah yang memenuhi tanah hingga menyatu. Saya tidak mau. Pada saat yang sama ketika kerangka itu hancur, sebuah bayangan hitam mengeluarkan desisan. Itulah jiwa dewa kakak senior tertua itu. Namun sayang, setelah berteriak, jiwa dewa itu pun ikut serta dan seketika hancur berkeping-keping. Pukulan Chen Ping tidak hanya menghancurkan kerangka itu, bahkan jiwa dewa pun tidak dapat melarikan diri. Sampai akhir hayatnya, dia tidak dapat membayangkan bagaimana hal-hal bisa menjadi seperti ini. Melihat sekte darah dan tulang yang telah hancur, semua orang tercengang dan tidak merasakan sedikit pun kegembiraan. Mereka tidak mempercayai mata mereka. Orang macam apa Chen Ping itu? Meskipun mereka telah melihat kekuatan Chen Ping, tetapi setiap saat Chen Ping mampu memberi mereka kejutan baru. Sekarang, bahkan ki kematian tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Chen Ping. Ini terlalu keterlaluan. Terlebih lagi, pihak lainnya adalah eksistensi yang berada di puncak tingkat kedua alam Mahayana dan akan menerobos ke tingkat ketiga alam Mahayana. Berapa banyak orang yang bisa menandingi orang sekuat ini, bahkan jika mereka tidak menggunakan ki mematikan? Namun, Chen Ping mampu membunuh lawannya hanya dengan satu pukulan. Kelihatannya dia telah membunuh seekor anak ayam kecil. Jangan hanya berdiri di sana. Lihatlah sekeliling dan lihat apakah sekte darah dan tulang ini memiliki barang bagus, terutama tulang abadi. Beritahu aku jika kalian menemukannya. Chen Ping berkata kepada orang banyak yang terkejut. Oh, oke.
Patriark Jiang dan yang lainnya hanya bereaksi pada saat ini dan buru-buru memimpin orang-orang mereka untuk mencari sumber daya. Kepala istana Broadcourt Palace juga membawa putri sucinya untuk mengais-ngais. Sekarang setelah sekte darah dan tulang digulingkan, semua sumber daya yang dibutuhkan tidak sia-sia. Namun, sekte darah dan tulang menggunakan darah dan tulang para pembudidaya untuk berkultivasi. Semua sumber daya lainnya seharusnya tidak terlalu banyak. Tetapi yang diinginkan Chen Ping adalah tulang abadi. Asalkan dia dapat menemukan sepotong kerangka Raja Iblis Awan Merah, itu akan sepadan. Tuan Chen, pergi dan lihatlah, bahkan ada beberapa kultivator yang terkunci di dalam sekte darah dan tulang ini. Pada saat ini, seorang murid sekte jiwa iblis buru-buru berlari mendekat dan berkata pada Chen Ping. Mendengar ini, Chen Ping buru-buru mengikuti murid sekte jiwa iblis itu. Chen Ping melihat sekitar selusin kultivator sedang dipenjara di dalam formasi aneh di bawah gunung tulang di belakang sekte darah dan tulang. Para pembudidaya itu terlihat sangat tertekan. Ada laki-laki dan perempuan, dan mereka semua ketakutan. Ketika mereka melihat Chen Ping dan yang lainnya, mereka semua meringkuk dan sangat ketakutan. Tuan Chen, orang-orang ini semua harus ditangkap oleh sekte darah dan tulang sebagai persiapan untuk kultivasi. Tapi mereka semua terjebak oleh formasi, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Melihat Chen Ping telah tiba, Patriark Jiang buru-buru berkata. Chen Ping mengangguk, lalu melirik sekilas ke arah formasi itu. Terdapat aura dingin, jahat, dan licik di dalam formasi itu. Aura itu berasal dari area di sekelilingnya. Alis para kultivator di dalamnya pun ikut menderita karena aura ini. Tampaknya pintu darah dan tulang tidak hanya menghisap darah dan tulang, tetapi juga akan membiarkan napas dingin dan licik ini masuk ke dalam tubuh para kultivator selama kurun waktu tertentu. Jika napas ini penuh dengan tubuh para kultivator, maka efektivitas kultivasinya akan menjadi 2 kali lipat. Tetapi cara ini, bagi para pembudidaya ini, sangatlah kejam. Formasi ini digunakan untuk menanamkan infuri Qi pada para kultivator. Orang-orang sekte darah dan tulang ini benar-benar jahat, Chen Ping berkata sambil mengerutkan kening. Ini keterlaluan, jika guru masih hidup di surga, dia akan membenci orang-orang ini, mereka akan melakukan apa saja untuk berkultivasi. Urat dahi Patriark Jiang menonjol karena marah setelah mendengar kata-kata Chen Ping. Meskipun sekte jiwa iblis juga merupakan sekte kultivasi iblis, namun sekte itu tidak pernah melakukan apapun yang dapat mencelakai surga. Sekalipun itu adalah sekte kultivasi iblis lainnya, jika dibandingkan dengan sekte darah dan tulang, sekte itu sama sekali tidak ada apa-apanya. Orang-orang dari sekte darah dan tulang ini menghisap darah dan menggerogoti tulang saja mereka tidak merasa cukup, tetapi juga membesarkan orang-orang dalam In-In dan Wei-Qi, sehingga orang-orang ini hidup dalam kesakitan dan ketakutan sepanjang hari. Penyiksaan macam ini akan membuat orang hancur, bahkan membuat orang gila, dan sekte darah dan tulang mengeksploitasi hal ini. Semakin penakut dan epilepsi seorang kultivator, semakin bermanfaat pula hal itu bagi kultivasinya. Orang-orang biadab dari sekte darah dan tulang ini membunuh orang untuk berkultivasi bukanlah masalah, tetapi mereka malah menggunakan metode yang begitu jahat. Gunung yang penuh dengan kerangka ini, entah berapa banyak pembudidaya yang mati karena rasa takut dan kesakitan seperti ini. Membunuh mereka adalah tindakan yang terlalu murahan. Mereka seharusnya dibiarkan menderita dan mati dengan rasa sakit. Kepala istana dingin luas diliputi amarah dan berkata dengan kejam. Sebaliknya, Patriark Jiang memasang wajah mencela diri sendiri. Mahakarya ini semua dapat dibuat oleh saudara-saudara masternya.
Dia tidak menyangka bahwa saudara-saudara masternya yang telah belajar bersama selama bertahun-tahun semuanya adalah iblis satu persatu. Tuan Chen, lebih baik lepaskan saja orang-orang ini terlebih dahulu. Tidak peduli apapun, orang-orang ini telah disiksa oleh sekte tulang darah hingga mencapai kondisi seperti ini. Sekte jiwa iblisku sudah seharusnya membantu mereka pulih. Patriark Jiang ingin membantu para kultivator ini pulih sehingga ia bisa merasa lebih baik di dalam hatinya. Chen Ping mengangguk dan dengan santai mengeluarkan beberapa aura, langsung menghancurkan formasi itu. Formasi semacam ini tidak rumit, hanya bagi mereka yang tidak mengetahui seni formasi, akan sulit untuk mematahkannya. Terlebih lagi, kekuatan orang-orang ini tidak tinggi, yang tertinggi hanya peringkat kedua atau ketiga alam transisi. Bersamaan dengan terbukanya formasi itu, ki-in iblis di dalamnya pun seketika sirna, dan sorot mata para kultivator itu perlahan menjadi tenang karena tidak ada ketakutan. Setelah menyadari bahwa Chen Ping dan yang lainnya bukan berasal dari sekte darah dan tulang, melainkan datang untuk menyelamatkan mereka, belasan kultivator itu sangat terkejut hingga mereka berlutut, air mata mengalir di wajah mereka. Awalnya mereka pikir mereka sudah mati, tetapi sekarang mereka telah diselamatkan. Kegembiraan mendapatkan kehidupan baru ini tak terlukiskan. Apalagi tiap hari, menyaksikan para kultivator di sekeliling mereka dibawa pergi satu persatu, mendengarkan jeritan yang menyakitkan, merasakan ki iblisin di sekeliling mereka. Siksaan ini sangat menyakitkan dan dalam beberapa kasus lebih mengerikan daripada kematian. Perasaan tidak bisa hidup dan tidak bisa mati ini adalah yang paling menyiksa. Rekan Taois, sekte darah dan tulang telah sepenuhnya dimusnahkan. Kalian semua sekarang sangat lemah. Aku akan mengatur seseorang untuk membantu kalian pulih. Patriark Jiang memandang orang-orang ini dan berkata dengan malu. Ketika orang-orang itu mendengar hal ini, masing-masing dari mereka merasa berterima kasih kepada Patriark Jiang, terutama ketika mereka mendengar bahwa sekte darah dan tulang telah dihancurkan. Masing-masing dari mereka tidak dapat mengungkapkan betapa bahagianya mereka, dan sekali lagi mereka berlutut dan bersujud. Patriark Jiang, siapkan beberapa ramuan abadi. Aku akan membantu orang-orang ini memurnikan beberapa pil. Tubuh mereka akan pulih dengan sangat cepat, tetapi masih akan butuh waktu untuk melenyapkan iblis di hati mereka sepenuhnya. Chen Ping berkata kepada Patriark Jiang. Para kultivator itu tidak tahu sudah berapa lama mereka disiksa di sini. Setan hati mereka sudah lama tumbuh. Saya takut mereka akan terbangun dengan rasa takut bahkan dalam mimpi. Jadi butuh waktu untuk melenyapkan setan di hati mereka. Baiklah, aku akan mengaturnya di sini. Patriark Jiang mengangguk. Tepat saat selusin kultivator mengikuti Patriark Jiang dan bersiap untuk beristirahat, tatapan Chen Ping tiba-tiba tertuju pada seorang kultivator wanita. Kultivator wanita ini tampak sangat muda, hanya saja seluruh tubuhnya juga bercahaya dengan sedikit saripati. Kultivator perempuan itu hanya memiliki kekuatan puncak alam harmonisasi yang tidak terlalu lemah. Lagi pula, tidak ada klan yang bisa diandalkan. Kalau hanya mengandalkan kultivasi sendiri, seorang kultivator wanita untuk bisa berkultivasi hingga ke alam seperti ini juga tidak mudah. Alasan mengapa Chen Ping memperhatikan kultivator wanita ini adalah karena dia memiliki kantong wewangian di pinggangnya dengan karakter Ju yang disulam di atasnya. Ini mengingatkan Chen Ping pada apa yang dijelaskan Xiao Feng kepadanya, memintanya untuk membantu menemukan gadis yang ia cintai, Ah Ju. Tunggu sebentar, Chen Ping berteriak ke arah kultivator wanita. Mendengar Chen Ping memanggilnya, tubuh kultivator wanita itu sedikit gemetar dan ketakutan tampak di matanya.
Sementara di samping kultivator wanita itu, seorang lelaki tua melindungi kultivator wanita itu di belakangnya dan melihat ke arah Chen Ping dan bertanya, rekan Taois, apa urusanmu?" "Orang tua, saya ingin bertanya kepada rekan Taois ini, apakah dia gadis Aju dari wilayah barat?" Chen Ping bertanya langsung. "Dia bukan gadis Ahju dari wilayah barat, kau salah paham padanya." Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia segera mengungkapkan permintaan maaf dan berkata, "Saya minta maaf, saya mengganggu Anda berdua." Chen Ping juga tidak tahu siapa itu Azhu. Dia hanya melihat kapsul beraroma itu, jadi ingin bertanya, kalau bukan, ya sudah lupakan saja. Sedangkan kultivator perempuan di belakang laki tua itu membuka mulutnya, seakan ingin mengatakan sesuatu, namun pada akhirnya tidak mengatakan apapun. Orang-orang ini dibawa untuk beristirahat oleh Patriark Jiang. Sebaliknya, Kepala Istana Broadcourt Palace berjalan ke arah Chen Ping dan berkata, "Tuan Chen, apakah Anda kenal gadis itu?" "Tidak." Chen Ping menggelengkan kepalanya. "Lalu mengapa tiba-tiba kau bertanya tentang Azhu wilayah barat? Tuan Chen tidak ingin berkultivasi ganda, bukan?" Kepala Istana Broadcourt Palace memandang Chen Ping dengan sedikit kecemburuan di wajahnya. Meskipun Kepala Istana Broadcourt Palace tidak mungkin mengikuti Chen Ping dalam kultivasi ganda karena statusnya, namun hatinya sudah lama tertuju pada Chen Ping. Setelah menemukan penggantinya, dia tidak akan ragu untuk menyerahkan dirinya ke pelukan Chen Ping. Itu tidak benar. Hanya saja pangeran dari dinasti Kekaisaran Xiao di wilayah barat telah mempercayakanku untuk menemukan seorang gadis bernama Ahju. Chen Ping buru-buru menjelaskan, lalu mengalihkan pembicaraan dan berkata, apakah kamu sudah menemukan tulang abadi?" Meski begitu, sekte darah dan tulang bukan lagi sekte kecil, pasti ada ruang rahasia dan semacamnya. Tulang abadi belum ditemukan, tetapi ruang rahasia sekte darah dan tulang ini telah ditemukan, terletak di tengah gunung tulang ini, dan seharusnya menjadi tempat untuk berkultivasi secara tertutup. Di dalam ruang rahasia itu ada tripod tungku besar, dan aku tidak tahu untuk apa itu, kata Kepala Istana Guanghan. "Ayo pergi, ayo kita lihat." Chen Ping mengikuti Kepala Istana Broadcourt Palace sambil melompat. Mereka berdua menyusuri lorong gelap gunung tulang dan masuk ke dalam. Di dalam gunung tulang ini terdapat sebuah ruang yang luas. Sepintas, terlihat jelas bahwa itu adalah tempat kultivasi tertutup. Di tengah ruangan, ada sebuah pedupaan dengan banyak bercak merah di atasnya, menutupi warna pedupaan itu sendiri. Kuali ini berubah warna menjadi merah karena ternoda oleh darah yang tak terhitung banyaknya, dan setelah bertahun-tahun menjadi seperti ini. Kuali tungku itu ditutupi oleh tutup tembaga besar, dan mustahil untuk melihat apa yang ada di dalamnya. "Aku tidak berani membukanya, aku tidak tahu hal jahat apa yang ada di sini," kata Kepala Istana dingin yang luas. Bagaimanapun, sekte darah dan tulang ini sudah cukup jahat, jadi panci kompor yang muncul di tempat kultivasi tertutup dunia ini pasti juga bukan sesuatu yang baik. "Mundurlah sedikit, aku akan membuka tutupnya dan melihat." Chen Ping memerintahkan Kepala Istana dingin luas untuk mundur sementara dia mendekati kuali tungku lalu mengayunkannya dengan kuat. Tutup kuali tungku itu langsung terbuka, diikuti oleh angin segar. Di tempat yang dipenuhi kiing jahat, angin sepau-sepau yang tiba-tiba ini bagaikan sentuhan kehidupan di tengah gurun. Sentuhan kehidupan muncul. Seluruh ruangan dipenuhi dengan nafas ini, dan baik Chen Ping maupun Kepala Istana Guanghan merasakan kehangatan di tubuh mereka. "Aura macam apa ini? Sangat nyaman," tanya Kepala Istana dingin luas dengan kaget.
Chen Ping juga sedikit mengernyit, tidak tahu sama sekali aura macam apa yang terpancar dari dalam kuali ini. Ini adalah vitalitas. Orang yang meninggal akan memiliki aura kematian, dan ketika seseorang masih hidup, mereka juga memiliki vitalitas yang sama. Saya pikir orang itu berkultivasi dengan ki kematian dan tidak takut ki kematian terhadap tubuhnya. Jadi ternyata dia menggunakan vitalitas untuk menangkal kerusakan ki kematian. Raja Iblis Awan Merah berbicara. Vitalitas? Apakah benda ini masih bisa disempurnakan? Chen Ping sedikit bingung. Vitalitas juga dikenal sebagai Yang Yuan, harapan hidup, dan menarik vitalitas dapat meningkatkan harapan hidup Yang Yuan seseorang. Namun, tidak banyak yang benar-benar mampu menyerap vitalitas orang lain, dan Chen Ping belum pernah melihat mereka. Namun, sebagian kultivator iblis memiliki kemampuan untuk menyerap Yang Yuan milik orang lain guna meningkatkan rentang hidup Yang Yuan mereka, dan sebagian kultivator iblis yang mendekati Yang Yuan mereka tetapi tidak memiliki cara untuk menerobosnya akan mencoba mencari cara untuk menyerap Yang Yuan milik orang lain. Tetapi untuk langsung memurnikan dan menyimpan vitalitas ini adalah pertama kalinya Chen Ping mendengarnya. Kalau begitu, menyimpan vitalitas, bukankah mungkin menjualnya sebagai sumber daya, sesuatu yang saya yakin akan dikejar banyak orang. Saya hanya mendengar bahwa beberapa orang mampu memurnikan vitalitas, hanya saja metode ini sangat kejam, dan harus dilakukan saat orang tersebut masih hidup dan terjaga, memurnikan vitalitas dalam tubuh. Dan vitalitas yang dimurnikan akan sangat berkurang karena hukum langit dan bumi. Saya khawatir 10.000 tahun Yang Yuan hanya dapat memurnikan seutas vitalitas. Dengan jumlah vitalitas yang begitu besar seperti yang ada di ruang rahasia ini, saya tidak tahu berapa banyak nyawa kultivator yang akan dibutuhkan. Kata Raja Iblis Awan Merah. Ketika Chen Ping mendengar ini, hatinya menjadi sangat berat. Vitalitas ini tidak tahu berapa banyak nyawa kultivator yang telah digunakan. Jika dia benar-benar menjualnya, bukankah dia akan terlalu kejam? Ini semua adalah kehidupan baru sebagai gantinya. Tepat saat pikiran Chen Ping menyatu, organisme hidup itu tampaknya memiliki rasa semangat. Semuanya menyerbu ke arah tubuh Chen Ping. Chen Ping tertegun. Sebelum dia bisa bereaksi, semua vitalitas dalam kuali mengalir deras ke tubuh Chen Ping. Anak muda, apakah ini perbuatan baik untuk tujuan yang baik? Vitalitas ini takut ada ratusan ribu tahun Yang Yuan. Kamu adalah seorang kultivator kecil dari alam fairy. Kamu memiliki ratusan ribu tahun Yang Yuan. Aku khawatir para dewa yang baru saja naik tidak sebaik kamu. Kata Raja Iblis Awan Merah dengan rasa iri. Entah kenapa, semua vitalitas ini telah memasuki tubuhku, tapi aku tidak ingin hidup ratusan ribu tahun lagi. Kalau aku tidak punya teman dan kekasih di sekitarku, dan hidup sendiri, lebih baik aku mati saja. Kata Chen Ping. Lagi pula, Chen Ping telah berubah sedikit dari manusia biasa ke masa sekarang. Dia lebih fokus pada kasih sayang dan cinta, sedangkan untuk menjadi abadi dan menjadi Buddha serta memperoleh kehidupan abadi, Chen Ping tidak terobsesi. Tidak ada artinya hidup sendirian. Chen Ping, lihat cepat, ada tulang abadi di dalam kuali ini. Tepat saat Chen Ping mengikuti pembicaraan Raja Iblis Awan Merah, Master Istana Dingin Luas tiba-tiba berteriak. Chen Ping buru-buru menoleh dan melihat bahwa di dasar kuali tungku itu memang ada 2 tulang abadi yang diletakkan di sana. Dan dari penampakannya, kedua tulang abadi ini adalah tulang rusuk. Saat dia melihat tulang abadi, Chen Ping tahu bahwa itu milik Raja Iblis Awan Merah. Karena aura di dalam tulang abadi, Chen Ping dapat merasakannya dengan jelas dan juga dapat merasakan perubahan pada sisa jiwa Raja Iblis Awan Merah saat tulang abadi muncul. Bersambung.